I welcome the vote by the Turkish Grand National Assembly to ratify Finland's membership in NATO. All 30 NATO allies have now ratified the accession protocol. And I have just spoken with President Sauli Niinistö to congratulate him on this historic occasion. Finland will formally join our alliance in the coming days. Their membership will make Finland safer and NATO stronger. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Finlandia akhirnya mendapatkan restu dari Turki untuk bergabung dengan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Melansir dari AFP, Turki menjadi negara NATO terakhir yang meratifikasi keanggotaan Finlandia dalam Aliansi Pertahanan Pimpinan Paman Sam itu. Anggota parlemen dengan suara bulat mendukung aksesi negara Nordik itu 2 minggu setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menyetujui tawaran tersebut. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyambut baik ratifikasi yang dilakukan pada Kamis 30 Maret itu dengan mengatakan di Twitter bahwa itu akan membuat seluruh keluarga NATO lebih kuat dan lebih aman. Persetujuan dari Turki ini menjadi langkah besar bagi Finlandia yang memiliki perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Rusia. Negara Nordik tersebut tinggal menunggu beberapa langkah teknis sebelum menjadi anggota ke-31 dari blok militer paling kuat di dunia itu. Para pejabat NATO berharap proses tersebut akan selesai paling cepat pada minggu depan. Presiden Finlandia, Sauli Niinistö, berterima kasih kepada negara-negara anggota NATO atas kepercayaan dan dukungan mereka. Finlandia akan menjadi sekutu yang kuat dan cakap, berkomitmen untuk keamanan aliansi, katanya dalam pernyataan yang dirilis di Twitter. Finlandia dan tetangganya Swedia mengakhiri puluhan tahun ketidakberpihakan militer alias negara netral dan memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Hal ini tak terlepas karena ketakutan mereka bertetangga dengan beruang buas bernama Rusia setelah mereka menyaksikan serangan maha dahsyat Rusia di negara tetangganya, yaitu Ukraina. Permohonan mereka diterima pada pertemuan puncak aliansi pada bulan Juni 2022 yang lalu, yang dirancang untuk menunjukkan keinginan dunia barat untuk melawan Rusia dalam menghadapi konflik paling parah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun, tawaran tersebut masih perlu diratifikasi oleh semua anggota parlemen. Sebuah proses alot, karena Turki dan Hungaria sempat menolak keras. Lantas, bagaimana nasib dari teman Finlandia, yaitu Swedia, yang juga bersama-sama mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO? Adapun Turki melakukan perlawanan keras terhadap pencalonan Swedia karena serangkaian perselisihan yang sudah berlangsung lama. Turki pertama kali mengisyaratkan sikapnya yang lebih mendukung keanggotaan Finlandia daripada Swedia. Swedia juga membuat marah Turki dengan menolak mengekstradisi puluhan tersangka yang dikaitkan Erdogan dengan upaya kudeta 2016 yang gagal dan perjuangan Kurdi selama puluhan tahun untuk negara merdeka. Swedia masih berharap untuk bergabung dengan aliansi NATO pada pertemuan puncak pada Juli nanti di Vilnius, Lithuania. Sebagian besar analis percaya bahwa Turki hanya akan memberikan suara pada pencalonan Swedia setelah pemilihan umum 14 Mei 2023 nanti. Sementara itu, Parlemen Hungaria yang telah meratifikasi keanggotaan NATO Finlandia pada Senin lalu diharapkan menyetujui aksesi Swedia yang akan berakhir pada 15 Juli 2023. Tetapi, seorang juru bicara Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, meminta Swedia untuk membersihkan udara dan mengatasi banyak keluhan agar pemungutan suara dapat dilanjutkan. Swedia telah mengecewakan Hungaria, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia di Eropa, dengan mengungkapkan kekhawatiran atas supremasi hukum di Hungaria. Intinya, Swedia sulit menjadi anggota NATO karena terlalu banyak ikut campur dan berkomentar dengan yang terjadi di internal Hungaria. Lantas, apa reaksi Rusia mengenai kabar ini?
NATO diciptakan sebagai penyeimbang Uni Soviet pada permulaan era Perang Dingin, yang dimulai setelah pihak sekutu mengalahkan Nazi Jerman. Blok NATO telah memulai gelombang ekspansi yang membawanya semakin dekat ke perbatasan Rusia. Jangkauan NATO ke negara-negara Eropa Timur dan Selatan yang pernah dibawa kendali Rusia membuat marah Kremlin dan menciptakan ketegangan yang semakin besar dalam hubungannya dengan Amerika. Putin menyebut ancaman perluasan NATO ke Ukraina sebagai salah satu alasan utamanya melancarkan serangan ke Ukraina. Tetapi, konflik itu memiliki efek geopolitik yang berlawanan dari yang dibayangkan oleh Putin. Ukraina sekarang menerima tank dan senjata berat lainnya dari anggota NATO yang diharapkan dapat digunakan dalam serangan balasan baru yang direncanakan untuk beberapa minggu atau bulan mendatang. Ini di luar dugaan Rusia, di mana mereka bisa memberi pelajaran dengan cepat terhadap Ukraina dengan kekuatan militernya. Adapun Finlandia tidak pernah serius membahas keanggotaan NATO sampai Putin memutuskan berperang. Rusia pada awalnya tampaknya meremehkan pentingnya NATO mencapai bentangan baru pada perbatasan barat laut Rusia. Namun, Rusia telah meningkatkan retorika diplomatiknya dalam beberapa pekan terakhir. Swedia pada minggu ini memanggil duta besar Rusia setelah dia mengatakan Swedia dan Finlandia akan menjadi target yang sah dari tindakan pembalasan atas keputusannya bergabung dengan NATO, termasuk tindakan militer jika mereka bergabung dengan NATO. Presiden Putin pada akhir pekan lalu juga mengumumkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di negara sekutunya, yaitu Belarus. Kedepannya, dunia sepertinya akan kembali ke fase ketegangan seperti masa Perang Dingin, di mana NATO saat ini sudah berbatasan langsung dengan Rusia, di mana batasan langsung itu ada di Finlandia. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Koh Xi Jinping. Sudah lama dunia ini tak ada perubahan. Dalam 100 tahun, harus ada perubahan besar dan pemain baru. Jika Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939, putaran 100 tahun berarti 2039. Mungkin NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia inilah yang menjadi titik awal putaran 100 tahun itu. Namun ini hanyalah cocok logi dan asumsi dari Koh Jinping. Kita tunggu saja episode selanjutnya.